Jelaskan Bu. Ibu tahu kenapa yang mau disembelih Nabi Ismail bukan Nabi Ishak? Karena Nabi Ismail itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka langsung diuji sama Allah Ta'ala, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Ibu tahu, bapak tahu, hadirin tahu, kenapa yang dibuang itu Nabi Yusuf, bukan saudara-saudaranya? Karena Nabi Yusuf yang paling dicintai oleh ayahnya, paling dicintai oleh ayahnya, langsung dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat proses tentunya secara syar'i, secara manusiawinya gimana gitu ya. Kemudian ibu tahu kenapa Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari Siti Hawa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencintai luar biasa. Maka kedua-duanya dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tahu kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan kita maha pencemburu, ghairatullah syadid. Allah maha pencemburu, Allah tidak mau diduakan. Maka tidak ada dosa ya yang lebih berat dari dosa orang yang menduakan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu tidak mau diduakan, ya itu udah rasanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau diduakan, la syarikalah, gak ada partner dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah, qul huwallahu ahad. Makanya kalau kita hatinya condong pada selain Allah, kecondongan kita itu akan jadi ujian yang luar biasa. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, habibak haunamma, cintai orang yang kamu cintai atau sesuatu yang kamu cintai, ojo banget pol tapi ojo banget piye pol ojo banget. Artinya apa? Jangan kamu cintai karena kamu mencintainya, cintai dia karena Allah Ta'ala, harus karena Allah. Begitu enggak karena Allah, selesai, khatam, tamat, remuk. Boleh ngasih contoh? Siapa yang di sini cari duit agak susah, angkat tangan. Ayo jujur loh. Saya enggak ngomong susah, agak susah aja, agak susah. Angkat tangan. Nih, Anis jujur, Ali jujur. Yang lain gak jujur tuh ya, gak jujur. Orang yang cari duit agak susah, itu pasti jawabannya adalah karena terlampau mencintai duit. Selesai. Orang yang cari pangkat susah, jawabannya terlampau mencintai pangkat. Orang yang cari istri susah, karena terlampau mencintai wanita. Tadi gak dirapi-rapi. Oh masuk Bung, masuk. Oh ini yang bicara berpengalaman kok. Jadi yang sambat-sambat sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai-kiai yang lain, kenapa Habib bisa cari duit susah? Jawabannya, karena kamu terlampau mencintai duit. Kalau kamu pengen cari duit gampang, jangan cintai duit. Maksudnya jangan cintai gimana? Buang gak masalah, gak cinta. Jadi kalau pengen istrimu nggak hilang, siap membuang. Maksudnya coba buang, ngawur kamu. Jangan salah tafsir, artinya itu enteng gitu loh, paham ya? Ya kalau kamu takut kehilangan, akan hilang. Gak percaya praktek no. Takut kehilangan akan hilang apapun itu, karena Allah maha pencemburu. Kamu hanya boleh takut kehilangan Allah, gak boleh takut kehilangan yang lain. Yang lain monggo hilang, tapi ojo gitu loh. Paham ya? Itu sikap hati, hati. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati terlampau, sama Allah pasti akan dicabut. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita hidup kok susah, jawabannya itu pasti yang membuat kita susah itu ada di hati. Kalau nggak ada di hati, enteng, apapun itu. Makanya prinsip saya dalam mengelola Majlis Ar-Raudhah simple, teklean hati minggato. Kenapa? Teman saya pergi semua nggak jadi masalah. Yang penting Tuhanku nggak pergi meninggalkan aku. Tapi ojo lungo. Paham maksudnya kan? Itu sikap hati. Artinya hargai orang, hormati orang, sayangi orang, tapi hati nggak takut kehilangan. Kenapa kamu susah beli motor? Karena kamu takut kehilangan motormu yang ada ini. Coba kalau kamu nggak takut kehilangan, hilang nggak ada masalah. Sama Allah dikasih, kasih dia. Kenapa? Nggak takut kehilangan. Ibunya ngomong, nak
aku pengen umroh, nggak punya duit. Ada Bu, nggak ada tuh nggak mungkin. Ada. Dari mana? Tunggu 10 menit, keluar, terus balik naik ojol. Balik naik ojol. Ibu nanya, mana motormu? Alhamdulillah, ibu berangkat umroh. Lah motormu mana? Ibu umroh naik motor saya. Keren. Wah nangis, ibu moga-moga awakmu entuk pesawat nah. Kan nanggung, doanya mudah-mudahan dapat pesawat, bukan dapat motor. Amin. Bu, sudah biasa aja Bu, jangan lebay Bu. Masya Allah. Biasa, gak enak jadi Bu, ojo lebay Bu. Sudah, insya Allah, amin. Ibu berangkat. Ayo, tak daftar no Bu. Masya Allah. Ibunya sudah di rumah, dia yang ting. Bu, selesai, besok berangkat. Kok cepet nak? Oh iya, naik motor saya cepet berangkat umrohnya. Gak takut kehilangan. Nah sekarang uang 10.000 aja dipikir 5 hari yo. 10.000 mikirin 5 dino gitu. Takut kehilangan. Ya hidupnya susah. Itu sudah menjadi sunatullah. Siapa yang kamu masukkan ke dalam hatimu, aku akan cabut dari hatimu. Terus ngeluh apa itu? Bojo. Ini sebetulnya nggak boleh di share nih. Nanti banyak istri tahu repot. Tapi terlanjur live streaming ya. Kamu kalau takut kehilangan istrimu, hidupmu akan tersiksa dengan istrimu itu. Contoh, bojone nyekel handphone, langsung komen, BA sopo? Ini ciri-ciri orang sakit jiwa tapi nggak sadar. Kamu WA siapa? Enggak WA. Ngapain pegang handphone? Ya cuma pegang. Lah ngapain handphonenya dipegang? Lah ya mau megang. Gak mungkin kamu megang gak ada tujuan. Kenapa megangnya sembunyi-sembunyi? Orang delek-delek gitu. Terang-terangan gak ada. Saking takut kehilangan istrinya. Pasti nanti kamu akan kehilangan istrimu. Sesuai ra kuat bojone moro marang bapake. Pak, apa? Bojoku edan, Pak. Gendeng. Urip kaya ngene karo bojo model ngono iso mati ngadeg, Pak. Golekno liyane, Pak. Hilang. Karena terlampau takut kehilangan. Lo jalankan syariatnya Allah, jalankan. Ya, jalankan syariatnya Allah. Hukum Allah jalankan. Tapi hatimu gak begitu. Makanya dalam syariat, kalau jenengan belajar syariat Islam, ya didik aku ya paham, didik. Saya belum paham banget. Yang paham banyak itu Habib Muhammad, itu belajar hukum Islam banyak. Kalau saya itu tak belajar didik, nanti biar saya bisa belajar sama yang lain. Itu dalam hukum Islam. Suami yang pergi keluar kota, kalau pulang tidak boleh malam hari. Kalau masuk kota itu malam hari, disuruh di luar kota dulu, masuk rumahnya pagi atau siang hari, nggak boleh malam hari. Kenapa? Karena nanti takut dibisiki setan, kamu datang malam hari mencurigai istrimu lagi berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain di rumahmu. Khawatir ada pemikiran seperti itu. Islam melarang pulang memergoki malam-malam. Surprise, wengi-wengi delalah neng omahe ana tuyul. Manusia nggak jelas ya, geger. Nggak boleh. Artinya harus pulang dengan pikiran yang bersih. Nggak boleh. Cari-cari pengen tahu nggak boleh. Cukup ngandani wa ma alaika illal balagh. Aja lanangan lo yo, aja. Tapi kalau tiap detik aja lanangan lo yo, aja lanangan yo, stres. Ya stres. Paham Bapak-bapak? Mungkin Anda salah satu pelakunya. Lu happy toh ya? Anda itu kan bisa yang di sini, bisa yang di rumah atau di alam gaib, wallahu a'lam. Loh ini kan yang hadir bisa manusia, bisa jin, bisa setengah manusia, setengah jin. Setengah manusia, setengah jin. Mungkin ada jin yang kemanusiaan, ada manusia yang kejinan. Wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen, kita belajar dari sini, kita pengen gak kehilangan orang-orang terdekat kita, jangan biarkan orang-orang terdekat kita mengganggu fokusnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.